Karena kalau mindsetnya pebisnis itu cuan, yang penting bati, yang penting untung, dapat profit apa gitu kan. Jatuh 10 kali, bangkit 11 kali, kata beliau. Itu yang menurut saya pengusaha kalau sudah punya itu, usaha apapun pasti sukses menurut saya. Ketika bisnis sudah mulai maju, bayi baru lahir, generasi ketiga, rocot lahir, wis ono rumah, ada mobil, karyawan sudah lumayan banyak. Tapi kenapa kok produkku ini lebih enak loh Pak, produk ini lebih bagus, harganya lebih murah Pak. Tapi kok kenapa kalah rame sama tetanggaku misalnya, kata kunci stuck itu ya, itu berarti ada pembanding kan. Benar. Nah, ada lagu ojo dibanding-banding deh. Karyawan yang udah lama ikut kerja bapaknya yang sudah puluhan tahun, kadang nggak respect sama putranya yang baru pulang dari luar negeri atau Kembali lagi bersama saya Ocha dalam podcast Anak Muda Bicara. Kali ini kita kedatangan salah satu konsultan ya. Nanti kita bakalan sharing-sharing untuk teman-teman di rumah yang pengen bikin bisnis tapi bingung caranya gimana, butuh konsultasi, butuh insight baru mungkin ya. Kalian nanti bisa tonton terus video podcast ini dari awal sampai akhir tentunya, biar kalian tahu bagaimana cara membuat bisnis yang tidak cuman bertahan 3 bulan aja, tapi seterusnya. Nah, di sini kita kedatangan ada Bapak Dr. Sandi Wahyudi. Boleh sapa-sapa dulu, Pak. Oke, teman-teman, sobat Berita Jatim, selamat ini ya belajar. Khususnya buat adik-adikku yang masih muda yang mau belajar bisnis. Sebetulnya pilihan setelah selesai belajar sekolah SMA atau kuliah itu kan nggak harus ikut orang atau nggak harus ikut bisnis. Menurut saya itu pilihan Pak Ocha. Benar-benar. Jadi kalau yang mau belajar bisnis, ya ini cocok nih stay di sini sampai podcastnya selesai ya. Karena tidak seindah yang dibayangkan Pak. Benar. Bikin bisnis sendiri itu tidak semudah itu. Banyak tahapnya lah ya. Banyak tahapnya juga. Nah kebetulan saya juga pernah mengalami muda, walau sekarang usia sudah 42, dulu pernah juga bikin bisnis 3 kali gagal. Wow, 3 kali ya? Sampai nggak punya uang, akhirnya saya kerja ikut orang untuk nyambung hidup. Nah, anak saya waktu bayi, nggak bisa beli susu, nggak bisa beli popok, akhirnya nyambung hidup dengan kerja ikut orang. Setelah cukup ada tabungan, berani bikin bisnis sendiri. Itu pun 2 tahun terseok-seok juga. Terseok-seok ya? Tapi istri saya waktu itu ngomong, loh kan lah wis nekat bisnis, ya wis jalan ono. Jangan disesalkan. Nah itu yang membuat sampai bertahan sampai sekarang. Jadi memang karyawan nggak banyak, cuma belasan orang, tapi suka dukanya juga nggak mudah Mbak Ocha. Jadi buat adik-adik yang mungkin mau bikin bisnis, itu pilihan sebetulnya. Kerja ikut orang juga bukan terus nggak enak, diperintah-perintah, belum tentu loh. Belum tentu. Dibandingkan kalau kerja di perusahaan yang lumayan gede, ya, enak loh sakjane. Pokoknya kerja job desk-nya sesuai sama potensi lah ya. Iya, besar loh gajinya, lumayan. Nggak kelong. Iya, benar-benar. Berkurang. Pokoknya intinya kalau misalnya kita mau mau buat bisnis, kita harus konsisten juga ya Pak ya. Nah itu Mbak Ocha. Niatnya konsistennya itu harus cukup panjang napasnya. Karena bisnis kan nggak cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai bertahun-tahun. Bahkan kalau misalnya emang dikasih rezekinya di situ, bisa sampai bertahun-tahun. Gitu. Saya tuh kan suka baca buku orang sukses Mbak Ocha. Kebanyakan orang sukses tuh ngomong gini, kalau bisnis bisa bertahan 3 bulan pertama, biasanya bertahan setahun. Kalau sudah setahun bertahan, biasanya bisa tahan sampai 3 tahun. Wow. 3 tahun bertahan bisa 5 tahun, 5, 10, 10, 20. Jadi kelipatan 2 kalinya. Jadi kalau teman-teman misalnya sekarang bisnis sudah berapa nih, setengah tahun ya? Misalnya 6 bulan. Gak kuat wis ya, jangan berharap setahun lagi bisa bertahan kalau kita tinggalkan sekarang. Berarti harus tetap konsisten ya Pak, niatan terus ya? Iya, memang kadang rugi loh. Bisnis sendiri itu kadang untung, kadang rugi. Nah itu, gak banyak orang tahu ya. Orang-orang taunya bisnis, cuannya banyak gitu. Kelihatannya gitu yang sukses. Iya, kelihatannya yang gagal sukses. lebih banyak loh. Nah, padahal orang-orang pembisnis pun itu biasanya tidak pernah melihatkan waktu dia gagal, tapi yang sukses saja kita lihatkan. Saya lebih suka menggunakan kata pengusaha, bukan pebisnis. Oh. Bahasa Indonesia ini bagus. Bahasa aslinya Inggris kan businessman. Diterjemahkan di Indonesia itu pengusaha. Saya lebih suka kata pengusaha. Kenapa? Lebih suka pengusaha daripada pebisnis? Karena kalau mindsetnya pebisnis itu cuan, yang penting bati, yang penting untung, dapat profit apa gitu kan. Tapi kalau pengusaha, ini yang penting usaha dulu. Iya, ada usahanya masalah ya Pak ya. Untung rugi carry, yang penting saya sudah bermanfaat buat banyak orang. Benar-benar.
memberi value ke masyarakat, memberikan customer itu happiness dulu. Itu yang menurut saya mindset-nya harus jadi pengusaha yang benar. Dengan kata-kata pengusaha bikin kita tuh jadi kayak harus berusaha terus-menerus, harus ada inovasi juga untuk bisnis-bisnis. Nah, untuk Pak Sandi nih, menurut survei dari McKinsey Indonesia Youth Report 2023, ada sekitar 68% dari Gen Z di Indonesia ini punya keinginan untuk memulai bisnis sendiri. Tapi berdasarkan dari Kementerian Koperasi dan UKM, hanya 12% bisnis anak muda yang bertahan lebih lama. Nah, kenapa? Itu pasti ada alasannya ya Pak ya. Nah, mungkin dari Bapak sendiri nih seorang konsultan, apa sih yang membuat teman-teman nih anak-anak muda bisnis tapi nggak bertahan lama, itu apa faktor utamanya? Boleh saya sharing, ini agak panjang ini. Boleh. Ini saya dapat data dari McKinsey, ini baru tercerahkan oleh Mbak Ocha juga ya. Ternyata itu penyebab perusahaan itu susah cari karyawan, khususnya yang Gen Z. Benar-benar. Pun kalau dapat juga nggak bertahan lama, karena mereka juga ingin bisnis sendiri. Iya, ingin berbisnis sendiri. Setelah pengalaman berapa bulan ingin bisnis sendiri ya. Nah, tapi ternyata cuma 12% yang sukses ya bisnis sendiri ya. Saya punya beragam karyawan juga. Ada yang milenial, yang 30 lebih. Ada yang Gen Z juga, banyaknya Gen Z ya. Tapi saya lihat itu, ternyata perusahaan itu kalau bisa memberikan misinya atau spirit kerjanya itu yang sama dengan Gen Z itu, dia bisa bertahan lama. Tapi kalau dia nggak cocok, dia biasanya akan resign. Nah, kalau bikin bisnis sendiri, kebanyakan kalau Gen Z sudah dapat ilmunya dari tempat kerja yang semula itu, dia terapkan sendiri ya? Dia buka sendiri. Tinggal masalah tekadnya. Skill-nya dia udah dapat. Pengalaman kerjanya udah dapat. Nah, tinggal ketika paceklik atau omset nggak ada, atau customer-nya ngilang, atau dia nggak dibayar customer-nya misalnya, gitu ya, dia masih bertahan nggak secara tekad daya juangnya. Kalau masih bertahan, dia tinggal tunggu waktu, pasti sukses. Sukses itu ada 2 kata kunci, yaitu menurut saya peluang dan jam terbang. Banyak pengusaha yang sukses itu harus punya 2 ini modalnya. Nah, kalau misalnya modalnya cuma 1 aja nih Pak. Gen Z yang sukses, kebanyakan jam terbangnya sudah terbentuk, dia resign, bikin bisnis, peluangnya ada, dan dia bisa tekad. Kalau misalnya peluangnya sepi, dia tetap tekad. Nah, pasti sukses, tinggal tunggu waktu. Iya. Berarti 2 ini harus ada ya, peluang sama jam terbang. Jadi menurut saya, ojo ucuk-ucuk lulus kuliah langsung bikin bisnis. Karena jam terbangnya masih belum terbentuk. Ikut orang dulu. Atau paling nggak ikut orang tua. Mungkin orang tuanya punya bisnis, coba bantu bisnis orang tua dulu. Rasakan susahnya dulu Mbak Aja. Jam terbang ini. Biar tahu ya, susah senangnya kayak gimana ya. Ditabung. Kalau ada rezeki, jangan dihabisin untuk beli iPhone 16 yang terbaru gitu ya. Bener. Gen Z gitu Pak biasanya. Saya itu kadang lihat anak-anak muda gitu ya, handphonenya aku kalah canggih handphone gue. Iki apa gitu ya. Iya. Nah, itu kan lifestyle dulu. Menurut saya jangan, ditabung dulu. Nah, ini kan apa sih yang menjadi faktor utama dari pembisnis itu kok bisa gagal? Oke, kita ganti kata pengusaha boleh? Boleh. Jangan pebisnis lagi nih. Pengusaha ya. Yang membuat gagal. Menurut saya pengusaha itu gagal ketika dia tidak yakin dengan dirinya sendiri. Kalau dia yakin dengan dirinya sendiri, yakin bahwa produkku ini bagus, yakin bahwa produkku ini dibutuhkan banyak orang, dia nggak akan pernah menyerah. Karena dia lihatnya pada orang lain. Orang bukan lain pada diri sendiri. Sukses, akhirnya dia ikutan. Gitu-gitu orang ya, lain seneng, masakanmu lu enak. Apa kok nggak masak maneh misalnya. Iku loh, buatanmu bagus, kok nggak bikin lagi. Banyak yang membutuhkan, berarti banyak yang dapat manfaat dari kita. Nah, ketika itu membuat semangat baru, dia nggak akan pernah merasa gagal. Walaupun nggak cuan, rugi, tapi kalau orang lain itu berbahagia, happy melihat produk kita, dia nggak akan pernah menyerah. Karena dia lihatnya pada orang lain. Menurut saya pengusaha yang gagal itu kalau nggak yakin pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia merasa bahwa keberhasilanku dari uang. Keberhasilanku dari mobil yang aku punya. Ya? Lihat hasilnya. Padahal menurut saya kesuksesan bukan material. Kalau kesuksesan diukur secara material, pengusaha nggak akan mau jadi pengusaha. Kerja ikut orang aja pasti gaji sekian juta per bulan. Iya, benar. Kalau lihat material loh ya. Iya, teman-teman kalau adik-adikku yang mau berusaha jadi pengusaha, jangan lihat material.
Tapi lihat niatnya. Impact-nya pada orang lain. Bener. Nah, sebagai orang yang sering berinteraksi nih di bidang entrepreneur muda, menurut Pak Sandi sendiri, apa yang menyebabkan bisnis anak muda ini terperangkap dalam fase yang gitu-gitu aja? Kayak, aduh bisnisku kok stuck banget sih di di sini-sini aja, kok nggak bisa berkembang kayak teman-teman yang lainnya. Itu apa sih, Pak? Kata kunci stuck itu ya, itu berarti ada pembanding kan. Benar. Nah, ada lagu ojo dibanding-banding gitu. Iya, benar-benar. Ya. Ketika membandingkan dengan rumput tetangga yang lebih hijau, pesaing kita yang lebih maju, kadang kita itu down loh. Benar. Kita langsung merasa nggak motivasi karena merasa aduh, aku wis berusaha keras, hasilnya gitu-gitu pancet wae. Tetanggaku tokonya baru buka saulan kok rame, customerku lari ke sana semua. Nah, kita mulai tidak sesuai lagi dengan kita bikin usaha pertama. Karena apa? Kita lihat material lagi. Nah, itu yang menurut saya akan mudah jatuh. Jadi kalau gitu-gitu aja, berarti kita belum bisa memberi servis lebih bagus ke customer. Berarti ada sesuatu yang salah sama kita. Berarti kita harus ngatur strategi juga ya, Pak ya? Betul. Kalau tekad tok godok strategi baru ya percuma. Nothing happen. Benar-benar. Jadi kalau menurut saya, kalau kita tidak melakukan hal yang baru, nggak akan terjadi hal-hal yang apapun yang positif ya. Jadi strategi, inovasi produknya, banyak kolaborasi. Kalau kami, 2 kata kunci yang memberikan semangat buat pebisnis, pengusaha ya, anak-anak muda ini ya. Inovasi dan kolaborasi. Inovasi kolaborasi. Teman-teman kalau inovasi banyak ya, ini kenapa kok produkku ini lebih enak loh Pak, produk ini lebih bagus, harganya lebih murah Pak. Tapi kok kenapa kalah rame sama tetanggaku misalnya? Karena ternyata tetangganya banyak kolaborasinya. Sama orang produknya nggak banyak itemnya, tapi kolaborasinya banyak, ya kalah. Di satu sisi kalau dia kolaborasi toh nggak ada inovasi ya lama-lama orang bosen, pindah cari yang baru. Jadi harus melengkapi Mbak Ocha. Inovasinya ada, produknya, strategi baru. Karena konsumen juga kan sekarang pinter-pinter ya. Maksudnya kayak kita bikin produk apa, kalau misalnya produknya monoton kayak gitu aja, kita juga bosan sebagai konsumen, ya kan? Nggak ada yang baru. Jadi memang inovasi dan juga kolaborasi itu emang penting sih Pak. Jadi nggak bisa, inovasi dulu baru kolaborasi, atau kolaborasi dulu baru inovasi. Berarti paralel. Harus jalan dua-duanya ya? Jalan paralel. Produknya nggak usah banyak-banyak, kolaborasinya juga jangan banyak-banyak. Disesuaikan aja lah ya ibaratnya. Karena apa? Kalau produknya belum siap, kolaborasinya banyak. Itu yang memviralkan negatif juga banyak nanti. Karena banyak yang kecewa. Benar. Wah, kolaborasi. Wis wake koncone, ternyata dijajal produknya nggak sebagus itu. Cepat jatuh juga akhirnya. Karena cepat diviralin secara negatif, bukannya positif ya. Berarti secara produk juga kita harus benar-benar matang ya. Misalnya bukan benar-benar, jangan. Learning by doing. Kalau sempurna, nggak ada yang sempurna menurut saya ya. Kita harus coba terus continuous improvement ya. Yang sudah paling nggak oke, kita coba jual. Tapi jangan tunggu sempurna. Justru malah kalau nunggu sempurna nggak jadi-jadi ya Pak ya? Ya, cuma di mimpi aja. Iya, akhirnya kita yang maunya jadi pengusaha malah nggak jadi gitu ya. Mimpi aja sih. Mimpi aja jadi ya. Pengusaha, cuma nggak pernah. Mimpinya nggak pernah keturutan gitu ya. Banyak anak muda juga nih yang memulai bisnis ya dari konten entrepreneur di sosmed. Nah, menurut Bapak sendiri seberapa jauh sih GAP antara ekspektasi dan realita yang harus mereka hadapi gitu? Ya. Kebetulan kan saya mendapat anugerah dari Pak Eri Cahyadi 2022 lalu sebagai mentor UMKM binaan Pemkot Surabaya. Saya dipanggil di wali kota, di kantor wali kota ketemu Pak Eri diberi penghargaan. Itu yang saya mentori kan ibu-ibu, banyak UMKM ibu-ibu ya. Benar-benar. Mereka pun sudah belajar sosmed loh. Mereka pun sudah mengoptimalkan marketplace, sosmed media, untuk menjual produk mereka. Nah, terlebih kalau adik-adikku ini yang masih muda, tentu lebih paham digital ya. Jadi sosmed menurut saya menjadi kunci bisnis atau usaha yang kita mau dirikan ini, orang lebih banyak kenal. Jadi usaha apapun bisa di sosmed kan, kecuali ada satu klien kami ini pabrik senapan angin. Nah, pabrik bahan kimia. Nah, itu nggak boleh memang, karena ada regulasi dari Meta Ads, tidak bisa diiklankan. Karena ada campuran-campuran untuk bikin bom yang berbahaya ya. Tetap organik bisa, tapi nggak bisa diiklankan. Berarti tertentu aja tertentu aja. Jadi produk-produknya teman-teman semua posting bisa di sosmed. Kecuali ada produk tertentu yang
secara regulasi polisinya Meta Ads nggak bisa. Produk yang membahayakan. Itu nggak bisa diiklanin. Hanya bisa diposting organik. Nah itu harus belajar tuh. Istilahnya community guideline ya. Iya. Community guideline di sosial media harus kita pelajari. Terkadang ada konten tertentu yang disensor. Nggak bisa ditayang. Memang nggak bisa ditayangin ya. Posting hilang mendadak. Iya, benar. Nah, dari pengalaman Bapak sendiri nih, banyak bisnis, skill apa sih yang harus atau yang sering nggak disadari nih? Begitu penting untuk pengusaha itu skill apa? Kira-kira mungkin skill-skill yang orang tuh harusnya punya ini, tapi kamu pengusaha nggak punya skill ini, kayak gitu. Kalau dari literatur yang saya pelajari, Mbak Ocha, pengusaha itu sebetulnya menurut Pak Ciputra, almarhum ya, saya juga pernah bekerja di grup Ciputra, jatuh 10 kali, bangkit 11 kali, kata beliau. Itu yang menurut saya pengusaha kalau sudah punya itu, usaha apapun pasti sukses menurut saya. Oh, berarti kayak jatuh bangunnya itu harus tetap dirasain, jangan patah semangat gitu ya, Pak ya? Resiliensi kalau bahasa Inggrisnya resilient ya. Resiliensi itu kayak daya tahan. Benar. Daya tahan, jadi dibuanting, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Usaha apapun pasti bisa kalau menurut saya, tinggal tunggu waktu Tuhan kasih kapan ya. Menurut saya tinggal tunggu waktu. Karena emang ada waktunya sendiri-sendiri lah ya. Mungkin orang bisnis produk A nih, belum tentu kita bisnis produk A juga ikut sukses juga gitu. Karena tiap orang kan ada timingnya ya Pak ya. Dan itu tadi kita juga meskipun barangnya sama yang dijual misal ya, kita juga harus tetap ada inovasi dan juga kolaborasi tadi ya. Timing, jam terbang, jam terbang, peluang tadi ya. Yang paling penting inovasi, itu ya. kolaborasi, terus resiliensi, jatuh 10 kali, bangkit 11 kali. Nah, anak-anak muda, maaf, ini saya kan punya anak SMA kelas 3 sama SMP kelas 2. Anak saya kan juga termasuk Gen Z ya. Iya, benar. Mau kuliah. Itu terkadang, ya saya maaf kalau teman-teman dengar ini marah ke saya minta maaf di depan. Ya moga teman-teman tidak mengalaminya. Kan segala sesuatu ingin cepat ada hasil. Karena semua sekarang serba instan. Iya, benar. Kalau zaman dulu mungkin saya masih muda nggak banyak yang instan, cuma ada itu mie instan waktu itu. Sekarang instannya banyak ya, apapun instan ya. Sekarang Pak. Semua instan. Nah, ternyata proses menjadi pengusaha itu nggak ada yang instan masalahnya. Jam terbangnya harus tinggi ya Pak ya. Bukan jam terbang harus tinggi, pengalaman gitu. Misalnya susah dulu harus dialami. Kecuali kalau bapaknya sudah punya pabrik. Bapak ibunya sudah sukses, tinggal anaknya nerusin. Itu pun kalau anaknya salah nerusin juga jatuh juga nanti usaha, walaupun karyawannya udah ratusan ribuan orang ya. Karena dia menerima jadinya, nggak pernah ngalami susah. Banyak generasi 2-3 itu membuat jatuh bisnis karena apa? Bukan masalah bisnisnya nggak sehat, karena anaknya nggak pernah mengalami gagal. Jadi gagal sekali langsung down. Sedangkan bapak ibunya kan wiwitin awal dari nol, tahu susahnya. Jadi ketika besar ditabung, hasil cuannya ditabung. Nah, anaknya mungkin sedikit berbeda karena dari kecil sudah enak. Nah, tapi ini ngomong-ngomong bisnis keluarga ya Pak ya. Apa sih tantangan terbesar buat anak-anak muda yang dia tuh nggak ada pilihan? Jadi kayak dia harus benar-benar meneruskan usahanya keluarganya. Nah, kira-kira tantangan terbesar apa yang bakalan dihadapi oleh anak muda? Kebetulan Mbak Ocha, kami mendirikan komunitas bisnis keluarga di Surabaya, namanya Connectpedia. Jadi kami selain jasa konsultan SLC marketing, kita ada komunitas bisnis Connectpedia ini khusus untuk bisnis keluarga. Nah, sebetulnya sebagai orang tua, mungkin yang dengar ini orang tua yang seusia saya 40-50, jangan wajibkan anak Anda meneruskan kalau memang anak Anda tidak di sana. Kasihan, stres. Kasih kesempatan aja di bidang yang lain. Menurut saya salah juga kalau orang tua itu mewajibkan anaknya. Karena bisa jadi bisnisnya malah nggak bertahan lama. Mending panggil profesional. Gaji karyawan, manajer profesional untuk ngurusin usaha Anda. Nggak usah anak Anda sendiri. Menurut saya gitu ya, kalau anak Anda nggak cocok sama bisnis. Tapi kalau misalnya cocok nih Pak. Nah, kalau cocok itu syukur alhamdulillah, rezekinya orang tua. Karena apa? Anaknya yang tinggal nerusin. Nah, cuma saran saya, anak ini juga harus ngalami soro dulu, ngalami susah. Jangan langsung dikasih posisi direktur gitu, jangan. Dari bawah mulai dulu dari ya? Bawah. Seperti contoh, Pak Michael Sampurna, cucu dari Lim Sing Teh. Lim Sing Teh ini pendiri Sampurna. Punya anak kan Pak Putra Sampurna, nah cucunya ini Pak Michael Sampurna.
Ketika si Pak Michael pulang dari Amerika, kuliah S1, S2, dia kerja, nggak langsung jadi manajer direksi. Ngelinting rokok. Ini anak bos, cucu bos, pulang dari Amerika, disuruh ngelinting. Dari ngelinting jadi sales. Setelah ngelinting di pabrik, nyeles keliling naik mobil box itu. Setelah nyeles, mulai naik lagi posisi. Terus pelan-pelan. Dari paling bawah sampai posisi paling atas. Dia ngerasain susahnya jadi karyawan bawah ini gimana. Nah itu baru bisnis itu bisa bertahan. Berarti emang harus benar-benar dari bawah ya, dilatih dulu lah Walaupun ibaratnya. sudah besar, ojo langsung posisi tinggi. Nggak ngerasa soronya. Benar-benar. Nggak siap mentalnya nggak. Karena emang kebanyakan kayak gitu sih. Kalau misalnya usaha keluarga gitu ya, dia langsung benar-benar di posisi atas. Soalnya gitu. apa? Orang tua itu mikir gini, ojo lah aku wis soro, ojo sampai anakku melok soro gitu ya. Dulu aku sampai kepanasan hujan, anakku wis pokok tinggal enak. Orang tua itu baik loh sebetulnya. Iya. Saya juga sebagai orang tua kadang, yo sakno anakku wis nek iso tak kasih yang terbaik. Tapi ternyata tidak mendidik dia loh. Tapi nggak semua orang juga kan, maksudnya dia sudah di posisi ke atas, belum tentu dia juga bisa memimpin karyawan-karyawan yang ada di bawah. Karena gitu kan. dia tidak dari bawah. Nah itu. Tidak tahu kondisi yang di bawah. Nah ini ada istilah Pak, search self to search self in 3 generation, yang menggambarkan bahwa kebanyakan bisnis keluarga itu kolaps di generasi ketiga. Dari pengalaman Bapak sendiri, strategi apa yang paling efektif untuk mempertahankan? Nah, karena generasi ketiga baru gulung tikar. Menurut itu. Mbak Ocha kenapa kok generasi ketiga? Bukan yang kedua, kenapa? Mungkin ya ini tergantung bisnisnya juga ya Pak ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya bisnisnya ya itu tadi, kalau misalnya nggak sesuai, bisa jadi ada collapse-nya. Tapi kalau misalnya emang dia dia suka sama bidang itu, ya masih bisa lah di generasi ketiga masih bisa terus berjalan gitu. Tapi dari Bapak sendiri nih. Coba bayangkan Mbak Ocha tadi ya. Pertama yang dirikan bisnis misalnya kakeknya. Iya, benar. Waktu kakeknya jualan susah, anaknya kan mungkin sudah TK, SD gitu ya. Tahu soal bapakku nek pulang malam. Padahal dia juga disuruh jaga toko juga, anaknya. Itu generasi kedua, tahu persis sepak terjang ayahnya. Itu kakeknya ya. Iya. Jadi, bapakku ini susah ya golek duit ya. Nah, generasi kedua ini ketika membantu bisnis orang tuanya, dia juga hemat. Dia juga bijak, nggak sampai ngawur. Karena tahu susahnya bapaknya ini. Ya. Nah, ini sekarang masalah generasi ketiga. Ketika bisnis sudah mulai maju, bayi baru lahir, generasi ketiga. Procot lahir, wis ono rumah, ada mobil, karyawan sudah lumayan banyak. Bisa bayangkan ya? Iya. Jadi dia nggak pernah tahu kakeknya dulu itu soroni apa gak aruh. Dia tahu hanya bapakku sudah naik mobil ke kantor, punya AC kantor. Hasilnya Hasilnya sekian puluh tahun yang lalu. Itu loh menurut saya. Yang kebanyakan generasi 3 ada stigma menghancurkan. Belum tentu. Banyak perusahaan yang kita bantu generasi 4, 5 juga ada. Tapi dari kecil itu dikasih tahu. Kadang mereka punya foto-foto. Ada Bismillah, salah satu klien kita juga ya, di museumnya. Itu adalah foto-foto keluarga. Dan setiap anak dari generasi berapa diceritakan oleh orang tuanya. Harus diceritakan suka duka dirikan bisnis ini seperti apa. Jadi dia tetap tahu. Walaupun mereka bayi procot wis sugih langsung ya. Tapi dikasih tahu sejarah budaya generasi kakek-kakek buyutnya supaya dia ngerasain. Gaya hidupnya juga harus sederhana. Berarti ibaratnya kayak turun-temurun gitu ya, harus benar-benar dijelasin kayak gimana bisnisnya ini, berjalannya gimana gitu ya. Tantangannya di situ. Ketika kita jadi orang tua sudah mulai sukses, mau nggak cerita susah-susahnya ke anak kita? Benar. Kadang orang tua itu kan malu. Iya, pengen ceritanya yang senang-senangnya aja, sukses-suksesnya aja. Cerita yang susah-susah aja nggak apa-apa, biar anak kita tahu bahwa kita dulu ya susah. Biar kalau dia punya anak lagi, biar saya cerita juga ke anaknya nanti. Nah, itu baru bisnis keluarga yang bisa long lasting generation to generation. Tapi Bapak sendiri sebagai konsultan bisnis atau usaha gitu, paling lama berapa tahun sih usaha-usaha yang udah pernah konsultasi ya ke Bapak? Ada yang baru mendirikan bisnis 1-2 tahun ada, startup bisnis ya, baru dia bikin sendiri. Ada yang sudah 60 tahun juga ada, sudah generasi ketiga.
Lumayan ya, 60 Jadi tahun. ada yang masih 20 tahun. Ya ini mulai alih generasi dari generasi satu, anaknya generasi kedua mau dilibatin. Anaknya baru lulus kuliah, mau nerusin bisnis bapaknya, itu juga ada. Tapi tingkat kesulitannya beda-beda, Mbak Ocha. Kalau yang generasi baru dirikan, susahnya itu di marketingnya. Cari customer. Itu yang paling susah kalau baru dirikan bisnis. Kalau yang sudah 50-60 tahun bisnisnya, ini sudah generasi ketiga, susahnya bukan di marketing, karena awareness brand-nya udah terkenal di mana-mana. Orang sudah kenal. Susahnya di bagian apa itu, Pak? Susahnya di bagian mana? Susahnya di leadership karyawan yang udah lama, ikut kerja bapaknya yang sudah puluhan tahun. Kadang nggak respect sama putranya yang baru pulang dari luar negeri atau pulang dari kampus swasta terbaik. Iki sopo dulu masih ngompol pun dia sudah tahu karyawannya ini sudah kerja ketika si penerusnya ini masih kecil ya. Nah, itu ada gap. Jadi karyawan lama merasa nggak mau dipimpin oleh generasi yang baru. Susahnya di situ. Karena karyawan sudah kerja lebih lama daripada dia sebelum lahir. Sejak Bener zaman sih. bapaknya. Emang banyak sih tapi kayak gitu kan ya Pak ya. Bisnis keluarga yang nurusin anaknya tapi langsung di Di posisi atas. Di posisi atas Makanya gitu. anak Anda jangan di posisi atas. Harus dari bawah dulu. Biar tahu. Benar-benar. Itu rahasianya. Nah, dari Bapak sebagai konsultan bisnis nih, sektor atau industri apa sih yang potensial untuk saat ini, terutama untuk anak generasi muda ya? Generasi muda sektor apapun bisa ya. Menurut saya sekarang lahan cari uang itu possible. Jadi content creator jadi uang. Benar, sekarang apapun jadi uang. Jadi afiliator dapat uang. Jadi reseller jadi uang. Semua cepat jadi uang. Menurut saya ini zaman yang enak untuk mengusahakan apapun. Yang penting halal ya. Yang pasti harus halal itu. Cuma yang agak susah karena gampang bikin usaha, gampang punya banyak pesaing. Benar-benar. Kalau di zaman dulu bikin usaha nggak gampang, pesaingnya dikit. Sekarang gampang bikin usaha, maka banyak yang bikin usaha, akhirnya pesaingnya banyak. Nah, tingkat kesulitannya adalah kita di harga, biasanya perang harga. Berarti Harganya murah, yang penting murah baru bisa diterima. Karena kan nggak harus ada profit, kalau nggak gitu operasional nggak kekejar untuk gaji karyawan, untuk operasional yang lain. tapi yang paling potensial menurut Bapak apa nih? Misalnya kayak di bidang skincare lah, atau apalah, nah itu. Saya punya pandangan gini, Mbak Ocha. Teman-teman kalau ada kesempatan rezeki, cobalah ke negara maju. Contoh seperti Korea, Jepang, China. Ya. Teman-teman di sana tinggal agak lama, mungkin 2 minggu, 1 bulan. Produk apa yang belum ada di Indonesia, yang lagi booming di sana, itulah potensi 5 tahun di Indonesia, 5 tahun ke depan. Segera pulang ke Indonesia, bikin produk atau usaha yang serupa yang lagi booming di negara maju. Karena selalu seperti itu, lihat polanya. Dari beberapa dekade terakhir ini ya, saya lihat ya. Surabaya ini tertinggal 3 tahunan dari Jakarta. Jakarta tertinggal sekitar 3 tahunan dari Singapura. Singapura tertinggal sekitar 5 tahun dari China. Jadi selalu ada masa transisi teknologi, transisi produk. Jadi kalau mau bisnis bertahan 5 tahun ke depan, coba langsung ke negara-negara yang maju tadi saya sebutin, yang lagi booming di sana, seperti es krim Misue. Nah, itu sudah booming berapa tahun, baru booming di Indonesia. Mie gacoan lah apa, itu sudah booming duluan, baru booming di sini. Jadi caranya seperti itu ya, cara mau cepatnya gitu sih, atau nggak usah keluar negeri deh, review YouTube orang-orang Indo yang tinggal di Korea, orang-orang Indo yang tinggal di Jepang, mereka bikin konten apa, itu sebenarnya inspirasi loh. Yang lagi booming di sana, 5 tahun bisa booming di sini. Paling lama 5 tahun, Paling lama maksimal ya? 5 tahun pasti booming di Indonesia. Itu caranya ya, Paling gampang anak-anak gitu ya. muda, cara paling gampangnya daripada kita keluar jauh sana, lihat aja review-review di YouTube, apa yang sedang ditren di luaran sana, kalian bisa terapkan di Indonesia ataupun di lokasi kalian gitu ya. Nah, gimana sih pendapat Bapak tentang mikrobisnis dan juga startup? Kira-kira yang lebih realistis bagi pemula itu yang mana? Mikrobisnis dan startup. Mikrobisnis itu definisinya kan bisnis yang dia kerjakan sendiri atau paling nggak sama temennya ya, nggak punya karyawan. Banyak karyawan pun masih 1-2 orang kan mikrobisnis. Kalau startup sebetulnya itu ya mikrobisnis itu, cuman kebanyakan teknologi ya, di bidang teknologi, dan biasanya ada suntikan modal, ada investor kan itu ya. Benar-benar. Paling mudah yang mana pertanyaannya? Paling realistis. Paling realistis. Untuk pemula. Untuk pemula. Yang pesaingnya belum raksasa, belum ada di sana, dan pasarnya kecil. Saya bilang kenapa? Kalau pasarnya besar, itu yang TikTok, Shopee pasti ngedahuluin kita. Tokopedia pasti ngedahuluin kita. Kalau itu startup ya.
Jadi jangan bikin bisnis yang terlalu besar size-nya, karena raksasa tertarik untuk masuk di sana. Bikin bisnis yang niche. Niche itu artinya ceruknya kecil. Itu pabrik besar, mikir potensi pasarnya berapa. Jika saya invest mesin lagi mau bikin produk serupa, paling miliaran kan. Dia harus cepat balik modal. Kalau pasarnya terlalu kecil, mereka nggak menarik, nggak terlalu seksi buat saya masuki. Pasarnya nggak bagus. Jadi teman-teman kalau mau dirikan usaha, cari pasarnya yang nggak usah besar-besar. Yang kecil dulu aja ya? Lokal aja. Kecil lokal. Dan kompetitor nggak mau masuk di situ. Yang kompetitor besar ya. Terus bisnis apa Pak Sandi kalau kecil lokal ini? Kira-kira apa itu Pak? Mbak Ocha sendiri kesulitan nggak misalnya sehari-hari? Masih ada kesulitan nggak? Aduh lapar, bisa GoFood. Benar. Aduh misalnya lupa ngirimin ini, jauh-jauh GoSend deh misalnya. Ada kesulitan apa? Mbak Ocha kerinduan apa yang saat ini belum terpenuhi sih? Waduh, kalau disuruh mikir tiba-tiba keresahan apa ya? Belum ada ya? Nah, masih belum ada sih. Jadi dari keresahan itu dibikin usaha gitu Pak, maksudnya? Semua usaha itu karena ada keresahan. Kalau nggak ada keresahan, bikin usaha nggak ada yang beli dong. Iya, benar juga sih. Benar. Nah, tapi kalau dari mikrobisnis sama startup lebih realistis mana Pak berarti untuk pemula? Kalau startup itu kan dia harus paham juga platform, teknologi, dia harus bisa coding ya. Menurut saya dia juga banyak yang harus dipelajari lah ya. Paham regulasi, ada misalnya ITE, undang-undang apa harus dipelajari semua. Karena data privasi dari customer kan masuk ke big data ya. Dia harus paham. Tantangannya menurut saya startup juga yang legal ya, yang penting nggak judul apa segala ya, nggak gampang juga lah. Berarti lebih ke mikro ya kalau misalnya untuk pemula atau gimana? Modalnya bikin aplikasi itu sudah puluhan juta Mbak Ocha tahu nggak? Iya. Mau bikin sendiri, kalau sendiri mau nggak? Tapi ada beberapa yang harus beli license. Benar. Nggak, coding pun dia paham, tapi kalau ada beberapa license nggak dibeli juga nggak akan jalan aplikasinya. Jadi modalnya gede juga loh. Bikin startup itu puluhan juta. Wow. Karena saya mentoring juga beberapa mahasiswa, saya juga dosen di Universitas Ciputra. Ada beberapa yang terbentur di modal. Ternyata ketika bikin aplikasi, dia bisa coding, tapi ketika beli source code-nya, itu harus ada yang bayar. Dan itu mahal. Berarti kendalanya biasanya di situ Pak, kalau misalnya startup atau gimana? Iya, sejauh ini? Di modal pastinya. Banyak kan di modal kalau startup. Kalau mikrobisnis sebetulnya kan nggak harus modal terlalu besar. Karena sebenarnya menjadi reseller pun atau afiliator pun menurut saya itu juga usaha. Iya. Walaupun nggak ada modal ya. Iya, modalnya ya bukan secara ini ya. Bukan secara ini, tapi secara skill dia. Iya, benar. Public speaking, cara presentasi, cara jelasin produk sebagai afiliator juga menarik loh. Kreativitas gitu kan. Uangnya ditabung pelan-pelan, nanti bikin brand sendiri. Benar. Misalnya kita lagi jadi afiliatornya fashion apa atau produk apa gitu kan. Kalau sudah terkenal, bikin brand sendiri. Jadi kayak gitu ya. Seperti caranya. Go Store itu yang clothing, itu kan semula dari awal nggak langsung booming, dia pelan-pelan. Dari bawah dulu. Apa-apa berarti semuanya itu kalau usaha dari bawah dulu ya? Iya, kalau mau sukses ya. Iya, secara instan gitu. Iya. Ya susah berkembangnya gitu. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi bisa-bisa nggak berkembang malah jadinya. Materialnya. Ketika jatuh dia langsung merasa usahanya gagal. Menurut saya gagal itu bukan dari material. Gagal itu ketika banyak orang yang kecewa, terus nggak beli lagi produk kita, maki-maki kita, ninggalin kita. Nah itu baru gagal menurut saya, gagal total. Iya, karena benar-benar dia udah nggak mau percaya lagi nih sama kita. Nggak bisa ngasih benefit impact lagi ke orang lain. Tapi nggak banyak orang yang punya mindset seperti itu, Pak. Jadi kayak iya itu. Kalau mindsetnya nggak benar, semua dihitung dengan cuan, dengan rupiah. Kita bisnis apa? Aduh nggak cuan, pindah lagi. Aduh bisnis ini coba cuannya kelihatannya oke nih, nggak cuan besar, pindah lagi. Nah karena itu. Mimpinya material diukur dengan cuan, dengan uang. Padahal usaha bukan itu ya. Iya. Melatih karakter kita, semakin dewasa. Iya benar. Karakter spiritual kita diuji. Banyak ya. Kita kalau jadi pengusaha itu banyak. Banyak yang harus digali lah ibaratnya. Nah, ini banyak yang ngomong soal AI dan integrasinya dalam bisnis kecil. Nah, secara praktis gimana sih Pak cara anak muda ini
dengan budget yang terbatas, tapi juga memanfaatkan teknologi AI untuk bisnis mereka. Kan sekarang AI juga sudah masuk ya di Indonesia dan juga banyak Yang gratis juga, Pak. banyak juga yang gratis dan juga banyak yang sudah menggunakan bantuan AI gitu. Nah, menurut Bapak sendiri gimana? Saya ajarkan semua tim saya harus pakai AI di bidangnya masing-masing. Justru malah harus ya, Pak? Harus. Bukan Karena yang membatasi ya? Mempercepat kita kerja. Tapi jangan murni di copy paste gitu ya, kita nggak ada kreativitas. Tetap harus dikontekskan dengan tujuan kita. Jadi menurut saya bisnis apapun harus di AI kan. Bikin video AI, bikin flyer desain AI, bikin script AI, bikin apapun kalau bisa di AI kan. Cuman tetap kita yang original pemikiran kita. Karena promnya kan juga dari kita sendiri. Dari kita. Nah, kita apa yang kita mau kita tuangkan ke AI, misal ChatGPT atau benar. Benar banget. Jadi AI menurut saya menjadi bagian yang kalau dulu zaman saya ketika berapa belas tahun lalu itu ngomongnya Mbak Google. Iya. Coba kita tanya Mbak Google, googling dulu. Cari-cari referensi, klik sana, klik kemari, bikin summary sendiri. Sekarang nggak usah Mbak Google lagi. Di ChatGPT atau banyak sekarang, kan? Iya banyak. Bahkan dia sudah ngasih referensinya. Benar, lengkap. Kita mau kemana arahnya gitu. Tinggal kita promptnya aja kan. Cara memanfaatnya kayak gimana. Nah, banyak banget Pak nih bisnis anak muda yang fokusnya itu justru malah di sosial media, tapi lupa aspek bisnis lainnya. Jadi dia cuma branding, tapi mungkin secara kualitas atau secara lain itu tidak diperhatikan. Nah, sebagai konsultan bisnis nih, sebetulnya hal itu wajar atau justru kamu nih harusnya belajar kayak gitu, gimana Pak? Maka ada muncul istilah racun TikTok. Benar. TikToker ini ngomong, oh ini enak, dia review ya, porsinya bagus, ambience-nya apa, tempatnya enak. Saya datang sama keluarga kecewa bukan main. Karena itu ya, karena manipulasi. Ya, mungkin dia influencer bayaran ya. Jadi artinya dia memang akhirnya apa? Restorannya memang rame, bulan tutup setelah itu. Karena viral, TikTok, rame banyak pengunjung, tapi produknya nggak seenak yang diceritakan. Harganya nggak sepromo yang dia ceritakan. Nggak sesuai ekspektasi lah ya ibaratnya. Viral negatif akhirnya. Nah itu hati-hati. Jadi pengusaha yang main sosmed, menurut saya otentik aja. Jelek ngomong jelek, bagus ngomong bagus. Kalau kita setting ya, pasti kan mungkin orang di awal-awal percaya ya, tapi kan pasti orang suatu kali pasti terbuka sesungguhnya benar atau enggak. Ya, menurut saya otentik aja kalau main sosmed, jangan terlalu dibuat-buat gitu ya. Lagian orang juga kalau misalnya emang suka sama produk kita kan pasti kita dicari terus gitu ya. Iya, zaman dulu bisnis kok bisa bertahan walaupun belum main sosmed. Kenapa? Sampai sekarang pun mereka belum punya sosmed, tapi ramai terus tokonya, ramai terus usahanya. Mungkin karena kualitas kali. Karena ketok tulang, word of mouth kalau bahasa marketingnya ya. Cerita, itu enak, ayo mampir. Dari mulut ke mulut lah ibaratnya. Itu orang bilang enak, justru malah apa ya ibaratnya kayak promosi lebih kena, lebih percaya dari itu. Kalau di dalam teori sosmed itu namanya UGC, User Generated Content. Jadi teman-teman kalau mau main branding sosmed, saran saya pakai teori UGC. UGC ya, User Generated Content. Artinya apa? Libatkan real customer Anda untuk memberikan testimoni, memberikan sharing. Jadi yang kita post itu bukan hasil karya influencer yang kita bayar. Jangan akun-akun yang mega influencer yang terkenal itu. Karena orang-orang biasa yang memang real customer Anda dan dia yang berbagi karena dia real. Justru itu yang lebih berpengaruh ya Pak sebetulnya daripada biarin posting aja nggak masalah kalau memang nggak bagus. Justru malah dari situ bisa dibenahi lagi kualitasnya, terus akhirnya orang percaya lagi, akhirnya orang bisa kembali lagi ke kita gitu kan. Nah banyak juga pembisnis pemula atau pengusaha pemula nih buat anak-anak muda itu yang FOMO alias ikut-ikutan, terutama ketika lihat kompetitor yang seolah-olah kayak ya itu tadi sukses, balik ke materi lagi ya, apapun yang dihasilkan oleh kompetitor kayaknya sukses banget, flexing banget, apapun nih hasilnya baru 2 bulan hasilnya sudah segini. Nah gimana cara menghadapi
kefomoan itu. Nah itu generasi now ini sukanya FOMO. Nah, bener. Iya, kalau generasi zaman saya mungkin kebalikannya FOMO ya. Hashtag kudet gitu Nah, ya, bener. update gitu. Jadi ada beruntungnya juga saya ini ya. Generasi saya ini nggak terlalu FOMO. Tapi kadang terlalu lambat juga. Plus minus ya. Jadi kalau adik-adik FOMO menurut saya itu juga ada bagus karena speednya untuk kompetisi kan mereka lebih cepat, agresif ya. Tapi nggak semudah itu menurut saya. Harus ada riset, survei paling nggak memastikan bahwa yang sukses itu jangan-jangan anaknya menteri, jangan-jangan dia anaknya pejabat, modalnya dari bapaknya, nggak dikasih tahu ternyata rahasia di belakang itu besar kan dia nggak tahu. Jadi hati-hati ketika ada orang sukses dilihat siapa orangnya, latar belakangnya. Kalau memang maaf sama-sama orang kirinya, maaf podo-podo gak sekolah, gak lulus kuliah nih, maaf podo-podo misalnya semua sama, berarti ini kesempatan nih karena dia bisa saya bisa. Karena sama-sama ini ya, setaranya sama lah ibaratnya. Iya. Nah itu. Kalau di belakang itu ada sosok ya kan. Kita juga mau gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya kita FOMO mau ikutin produk misalnya ada orang jual skincare, terus kita ikut jualan skincare, ada baiknya nggak sih Pak? Atau nggak apa-apa FOMO tapi kita harus riset atau bagaimana? Menurut saya semua ada trennya. Sekarang ini kan masa kosmetik ya. Iya. Apalagi yang skincare segala macam. Ya. Tapi ada satu titik akan jenuh. Jadi menurut saya jangan di kosmetik. Karena sudah jenuh. Pemainnya udah terlalu banyak. Cari produk yang lain yang belum ngetren ya. Belum ngetren. Berarti kita harus masuknya entry point-nya sudah nggak tepat kalau kosmetik. Benar-benar cari ya Pak ya, apa yang kurang, apa yang belum ada di sini. Itu yang menurut saya bisa tahan berapa tahun ke depan. Kalau FOMO, masa trennya masih ada nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terlalu padat, crowded ya, masanya banyak, sudah nggak, jangan lah. Karena juga FOMO kan ibaratnya nggak bertahan lama gitu loh. Kadang kan tren sekarang itu kan cuma bertahan berapa bulan gitu. Mbak Ocha. Gimana tuh? Tren ke depan yang kira-kira bisa masa. Apa itu kira-kira Pak? Biaya berobat kan mahal. BPJS apa sekarang sekolah efisiensi anggaran. Jadi kalau sakit ini ongkosnya mahal. Benar. Kalau bisa bikin usaha yang mencegah orang sakit. Nah, apa itu? Apa itu? Coba pikirkan ya Sobat Berita Jatim. Ini sebuah ide tapi yang ada benernya juga. Tapi kalau misalnya kalian mau direalisasikan boleh. Langsung gitu. Tuh, ranahnya banyak ya. Sesuatu yang mendukung kesehatan. Bukan kecantikan lagi. Karena filter AI bisa mengubah wajah tak cantik. Nggak usah pakai kosmetik nih Mbak. Benar. Bisa jadi cantik. Benar. AI sudah ada. Tapi mengubah orang yang obesitas. Ya mungkin AI bisa lah ya. Untuk mengubah langsing ya. Iya. Fotonya doang. Aslinya kan. Masuk rumah sakit, ongkos berobat mahal loh. Benar. Nih untuk Pak Sandi, ada satu nasihat nggak untuk teman-teman entrepreneur yang lagi nonton podcast ini mungkin bisa disampaikan? Untuk anak-anak muda. Terutama untuk anak-anak muda. Yang mau bikin usaha. Yap, benar. Apa ya? Menurut saya kalau mau bikin usaha ini jangan lihat material dulu. Tuh, jangan lihat material dulu. Karena di tahun-tahun awal pasti susah. Susah banget ya. Pasti loh. Karena semua pengusaha yang saya lihat sukses, mereka itu butuh sekian tahun baru nikmati hasilnya itu tahun ketiga, tahun kelima. Baru mulai nikmati hasilnya. Berarti tahun pertama rugi terus. Main bertahan terus. Berarti jangan terpacu sama materi lah. Ibaratnya kalian usaha dulu, kalian cari tahu dulu, kalian passionnya itu di bidang apa. Misalnya skincare atau fashion atau kuliner atau apapun itu kalian benar-benar harus cari dulu nih. Kalian menetapkan niatnya dulu ya Pak ya. Membantu orang. Menetapkan niat membantu orang. Benar. Jangan untuk menguntungkan diri. Kalau menguntungkan diri, trennya berubah, ganti bisnis lagi. Iya, benar. Nggak cuan, ganti bisnis lagi. Nah itu yang salah ya Pak ya. Harus benar-benar dari niat kalian pengennya bisnis apa, usaha apa, dan harus benar-benar berniat lah. Jangan cuma 1 bulan, 2 bulan, terus kalau udah nggak ada pergerakan, nggak ada perkembangan, terus kalian ganti bisnis lagi. Ganti bisnis lagi. Resign, ntar kayak saya. 3 kali usaha gagal, resign akhirnya ikut orang, nabung, ya kan, bikin usaha lagi, mau gagal lagi dulu. Terus istri saya tadi ngomong, lo kok niati usaha, gagal terus. Itu untuk istri saya yang ngingetin. Coba enggak,
saya ganti bisnis lagi, kerja ikut orang lagi, ikut perusahaan lagi. Nggak akan pernah saya jadi pengusaha sendiri. Berarti harus ada penyemangat nggak nih Pak? Iya, harus. Harus ada penyemangat. Nah, keluarga lah ya. Keluarga. Bahwa tekad sudah diambil, ayo bakar jembatan Anda. Jadi nggak bisa kembali ke nggak bisa kembali ke pulau yang lama, kita terus maju. Bakar jembatan. Oke, terima kasih banyak Pak Sandi. Sebetulnya kita banyak banget yang harus dibicarakan, tapi kita terbatas waktu. Terima kasih banyak Pak Sandi. Untuk teman-teman Sobat Berita Jatim yang sudah melihat podcast kita, jangan lupa ya, realisasikan untuk teman-teman yang pengen berbisnis ataupun berusaha atau apapun itu ya. Boleh banget kalian tinggal gimana cara kalian aja ya. Untuk itu aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.